Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kisah Nabi yang mulia Nabi Lut alaihissalam. Pada pertemuan kemarin kita sampai pada diskusi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tamu-tamunya yang merupakan para malaikat yang menjelma menjadi manusia laki-laki yang sangat tampan. Ketika malaikat mengabarkan bahwasanya Allah mengirim mereka untuk memberikan azab kepada kaum Nabi Lut, apa kata Allah? Yujadiluna fi qaumi Lut. Ternyata Ibrahim berdiskusi dengan malaikat tersebut tentang kaum Lut, ya, tentang kaum Lut. Ada yang mengatakan Ibrahim meminta agar dimaafkan kaum Lut. Ada Ibrahim mengatakan ditunda siksaannya, kasih kesempatan lagi. Ada yang mengatakan bahwasanya jangan diazab di sana karena di sana ada Nabi Lut yang beriman. Intinya ada beberapa tafsiran tentang hal tersebut. Yang kemudian Allah berfirman, Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Kenapa Ibrahim alaihissalam berdialog dengan para malaikat dengan dialog demikian? Kata Allah, karena Inna Ibrahim la halim. Ibrahim adalah orang yang sangat halim, yaitu sabar, tidak segera membalas, ya. Dan demikianlah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Beliau selalu halim. Sejak diusir oleh Raja Namrud, diusir oleh ayahnya, dibakar oleh orang negerinya, dan dia tidak pernah membalas sama sekali. Tidak pernah mendoakan keburukan kepada mereka sama sekali. Demikianlah Ibrahim. Ya. Kalau ada yang mengganggunya, dia hanya mengatakan hadakallah, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Makanya tidak pernah dendam. Ibrahim alaihissalam tidak pernah dendam dan juga tidak pernah ingin membalas. Sampai akhirnya tatkala malaikat ingin membinasakan kaum Nabi Lut, maka dia pun masih kasih kesempatan semoga kaum Nabi Lut sadar. Dalam tafsiran yang lain, sebagian ulama menafsirkan bahwasanya dialog yang terjadi tersebut sebagaimana Allah nukilkan dalam surat Al-Ankabut, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, para malaikat berkata, "Inna muhliku ahli hadhil qaryah, inna ahlaha kanu zalimin." Sungguhnya kami akan membinasakan penduduk negeri ini, ya, penduduknya kaum Lut, karena penduduk negeri tersebutlah orang-orang yang zalim. Ibrahim berkata, "Inna fiha Lutan." Bagaimana kalian akan menurunkan azab di kampung tersebut sementara situ ada Nabi Lut? Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu siapa dalam kampung tersebut. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabin. Kami akan selamatkan dia kecuali istrinya yang akan terlambat dan akan binasa. Kalau dalam Al-Qur'an, dialog antara Nabi Ibrahim dengan para malaikat. Tapi kalau dalam Bible, dalam Injil, beda. Saya akan sebutkan dialog yang dituliskan dalam Bible. Saya bacakan, ya. Dan ini tercantum dalam kitab Kejadian 18 ayat 17 sampai ayat 25. Kalau ada yang bawa silakan buka, ya. Saya bacakan, ya, saya bacakan secara harfnya. Teksnya, berpikirlah Tuhan, dibuka dengan berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini, yaitu ingin binasakan kaum Nabi Lut? Apakah aku menyembunyikan? Jadi disebutkan Tuhan masih mikir mau ngomong sama Ibrahim atau tidak. Subhanallah. Tuhan mikir-mikir, dia enggak tahu apa yang terbaik, dia masih apa? Mikir-mikir. Kemudian Tuhan berkata, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, perhatikan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, yaitu dua kota tempat pelaku praktisi homoseksual. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat. Subhanallah, Tuhan mau cek. Jadi banyak laporan kepada Tuhan bahwasanya penduduk Sodom dan Gomora melakukan banyak kerusakan. Ya, baiklah, aku turun untuk melihat
apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak? Aku hendak mengetahuinya. Subhanallah, bagaimana Allah tidak tahu dan turun dan hendak ingin mengetahuinya. Akhirnya lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang dan berkata, apakah Abraham dialog sama Tuhan? Apakah engkau akan melenyapkan orang benar-benar bersama-sama dengan orang fasik? Apakah engkau akan melenyapkan orang benar, maksudnya Lut, bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Terus kata Ibrahim, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Jadi Ibrahim nasihati Tuhan. Jauhilah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Nah, Tuhan jangan lakukan demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Jangan kau bunuh orang baik dengan orang fasik. Sehingga orang baik itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhilah kiranya yang demikian itu daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak berhukum dengan adil? Subhanallah. Jadi aneh kalau saya baca ini, ke Ibrahim protes sama Tuhan. Masa Tuhan tidak adil? Apakah Ibrahim alaihissalam berani berucap demikian kepada Allah Subhanahu wa taala? Seandainya dialog tersebut bersama malaikat, ya masih mungkin, itu pun kurang sopan. Ini Ibrahim begitu tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam Injil seperti itu, aneh Tuhan berfikir mau kasih tahu Ibrahim atau tidak. Masih mikir dulu. Kemudian ngecek, ada laporan penduduk Sodom katanya melakukan kerusakan, saya ingin turun ingin cek benar atau tidak. Mas Tuhan makin cek lagi. Yang ketiga, Tuhan dinasihati Ibrahim, ya Tuhan, jangan kau begitu Tuhan. Masa kau mau membinasakan orang baik dengan orang buruk? Ya, engkau kan masakan hakim segenap bumi tidak berhukum dengan adil? Lihat, kita bisa bedakan bagaimana antara Bible dengan Al-Quran. Taib, kita lanjutkan. Setelah itu, para malaikat berkata, Ya Ibrahimu a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, berpalinglah engkau dari dialog ini, tidak perlu. Enggak ada manfaatnya. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Sungguh telah datang keputusan Tuhanmu. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Allah telah memutuskan bahwasanya mereka akan ditimpa dengan azab yang tidak bisa ditolak. Jadi tidak usah kita diskusi lagi. Sudah diputuskan, mereka akan dibinasakan. Akhirnya setelah itu para malaikat yang berwajah tampan tersebut pergi ke negeri Sodom. Allah bercerita, "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a." Tatkala malaikat-malaikat tersebut datang kepada Nabi Lut, maka Nabi Lut merasa sesak dadanya. Kenapa? Karena Nabi Lut lihat mereka ini orang-orang tampan, ini sebentar lagi akan diganggu oleh kaumnya. Nabi Lut khawatir nih orang-orang para tamu-tamu ini diganggu. Wa qala hadza yaumun nasib. Dan Nabi Lut berkata ini hari yang berat. Dia bukan mikir dirinya tapi mikir gimana tamu-tamunya ini. Namanya tamu datang harus dimuliakan, namanya tamu harus dijaga, ya. Ya. Ternyata orang-orang kampung tersebut adalah orang-orang yang praktisi homoseksual, apalagi melihat wajah-wajah tampan seperti ini. Itulah yang membuat Nabi Lut kemudian merasa berat. Kata dia, hadza yaumun asib, ini per hari berat. Dan ini boleh seorang menjelaskan kesulitan yang dihadapi, tapi bukan mengeluh, ya. Tapi dia mengatakan menjelaskan hadza yaumun asib, ini hari yang berat. Kemudian dan kita tahu bahwasanya istri Nabi Lut adalah istri yang pengkhianat, ya. Istri yang pengkhianat. Inilah yang juga dikhawatirkan Nabi Lut alaihissalam, karena istrinya akan melaporkan kepada orang-orang kampung. Makanya Allah berfirman, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Allah berikan perumpamaan kepada orang-orang kafir tentang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Mereka berdua adalah istri dari dua hamba kami yang saleh, Nuh dan Nabi Lut. Fa khanatahuma. Ternyata keduanya berkhianat kepada suami mereka berdua. Istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh, istri Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut. Khianat apa maksudnya? Khianat yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk pengkhianatan istri Nabi Lut, dia bongkar rahasia. Dia ceritakan kepada warga kampung tersebut, kota tersebut, ada orang-orang tampan di rumah suamiku. Kata Allah, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Dan tidak bermanfaat. Mereka berdua adalah istri daripada para nabi, ternyata status mereka berdua sebagai istri tidak bisa menyelamatkan mereka berdua.
Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kata Allah, masuklah kalian berdua wahai istri-istri Nabi, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut bersama orang kafir yang lainnya. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama-sama masuk neraka. Intinya istri Nabi Lut berkhianat, kemudian dia pergi laporkan kepada penduduk negeri bahwasanya di rumahnya ada orang-orang yang sangat tampan. Akhirnya berita tersebar, mulailah orang-orang kaum Nabi Lut datang menuju rumah Nabi Lut dengan bergegas, dengan syahwat yang sudah memuncak. Kata Allah, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Maka datanglah kaumnya kepada Nabi Lut, yuhra'una ilaihi, dengan segera. Yuhra'un itu bergegas. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Sebelumnya mereka melakukan keburukan, ya. Jadi mereka bergegas, ya, untuk segera menemui orang-orang tampan tersebut. Ya, karena mereka sudah dengar ada orang-orang tampan yang tampannya tidak wajar, tidak seperti orang kampung situ. Ini tamu luar biasa, istilahnya masih perjaka, masih tampan. Ya, mereka semangat luar biasa seperti orang yang sudah kelaparan mendengar bahwasanya makanan sudah dihidangkan. Kira-kira demikian. Sehingga mereka tidak datang pelan-pelan, bergegas segera, ingin segera melampiaskan syahwat mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka datang dengan menggebu-gebu, wa jaa ahlul madinati yastabshirun. Kata Allah, datanglah penduduk kota tersebut dengan penuh kegembiraan. Penduduk kota semuanya semangat. Pergi kepada Nabi Lut, yastabshirun, dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh kegembiraan. Mereka minta, serahkan tamu-tamumu. Yang kasih tahu siapa? Istrinya Nabi Lut. Nabi Lut menjawab mereka, qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ya. Kata Nabi Lut, wahai kaumku, ini putri-putriku, hunna atharu lakum. Mereka lebih suci untuk kalian. Artinya kalau kalian ingin berhubungan bersetubuh, maka nikahilah putri-putriku. Jangan melakukan praktek homoseksual. Nikahilah dengan wanita dengan cara yang wajar. Silakan nikahi putri-putriku. Hunna atharu lakum, ini lebih suci. Ya. Haula'i banati in kuntum fa'ilan, dalam ayat yang lain. Inilah putri-putriku kalau kalian ingin melakukannya. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang apa maknanya perkataan Nabi Lut, haula'i banati. Mereka inilah putri-putriku. Ada yang mengatakan Nabi Lut memang menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi dengan baik, enggak ada masalah. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Lut mengatakan banati di putri-putriku, maksudnya seluruh wanita-wanita negeri itu silakan nikahi. Jangan bergaul dengan laki-laki karena seorang nabi kedudukannya seperti ayah. Seakan-akan dia mengatakan, wahai kaumku, kalian yang wajar, yang waras, ingin melakukan hubungan, maka nikahilah wanita-wanita yang ada. Wala tukhzuni fi dhaifi, jangan kau mempermalukan aku pada tamuku. Dan Nabi Lut masih belum sadar bahwasanya tamu-tamunya adalah malaikat. Dia tidak sadar. Dia saking khawatir, gelisah. Orang-orang datang udah ngepung rumahnya. Ya. Dia jangan kau mencemarkan nama baikku. Ini tamu-tamuku, jangan diganggu. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidak akan di antara kalian orang yang berakal sehat. Tidak ada, akal mereka semua sudah hilang karena syahwat sudah menggebu-gebu. Orang sudah bersyahwat, akalnya sudah hilang. Tatkala itu Allah berfirman, la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Allah gambarkan mereka sudah di puncak-puncak syahwat sampai kata Allah, la fi sakratihim. Mereka sedang mabuk, ya. Sedang mabuk dalam kesesatan. Benar-benar sudah di puncak syahwat. Ya. La amruka innahum. Sungguh mereka la fi sakratihim ya'mahun. Buta dalam kesesatan mereka. Di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala tatkala menekankan bahwasanya mereka sedang benar-benar dalam puncak syahwat, Allah bersumpah la amruka, demi umur wahai Muhammad. Allah tidak mengatakan demi umur Nabi Hud, tapi Allah mengatakan demi umur wahai Muhammad. Dan tidak ada orang yang pernah Allah bersumpah dengan umurnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La amruka, demi umur wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan umur Nabi untuk menekankan sesuatu. Kata para ulama, kenapa? Karena umur Nabi seluruhnya adalah berkah. Ya, seluruh umur Nabi, seluruh usia Nabi, seluruh waktu Nabi tidak ada yang terbuang-buang. Ya, pantas Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kita, betapa banyak waktu kita yang terbuang-buang, tidak ada manfaatnya, melihat berita yang tidak ada faedahnya, komentar yang tidak ada faedahnya, dan selanjutnya dan seterusnya.
Adapun Rasulullah SAW, maka Allah bersumpah dengan umurnya, demi umur wahai Muhammad, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguhnya mereka benar-benar dalam mabuk kepayang di puncak kesyahwat. Mereka dalam seperti kondisi orang-orang yang buta. Akhirnya Nabi Lut tadi bertawarkan, haula'i banati hunna athaharu lakum. Kalau kalian mau, nikahilah putri-putriku daripada kalian gauli laki-laki, tamu-tamuku. Mereka membantah, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Wahai Lut, kau kan sudah tahu kami tidak ingin putri-putrimu. Kami tidak ada syahwat sama putri-putrimu, Lut. Dan kau sudah tahu apa yang kami maui. Mereka tidak malu-malu lagi. Kita ini mau laki-laki, kenapa kau tawarkan perempuan? Wa innaka, dan sungguh engkau tahu, la ta'lamu, subhanallah, mereka mengatakan wa innaka la ta'lamu, dan sungguh-sungguh engkau benar-benar mengetahui ma nurid, apa yang kami inginkan. Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa membela dia untuk menolong dirinya, dan tidak ada yang bisa membela dia untuk menolong tamu-tamunya. Kata Nabi Lut, qala law anna li bikum quwwah, seandainya saya punya quwwah, saya punya kekuatan, saya punya kabilah, ya saya bisa berlindung kepada kabilah tersebut, au ila ruknin syadid, atau saya bersandar kepada sandaran yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kabilah enggak ada, tapi Nabi Lut punya sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Nabi Lut masih belum sadar bahwasanya tamu-tamu tersebut bukan manusia. Dia masih berdialog sama kaumnya, jangan ini tamuku, jangan ganggu, bikin malu saya, ini ada putri-putriku. Enggak, kami enggak mau putrimu, kau tahu apa yang kami suka, berikan tamu-tamumu. Mereka terus merayu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad rawaduhu an dhaifihi. Mereka terus merayu Nabi Lut untuk menyerahkan tamu-tamunya. Ayo serahkan Lut, ayo serahkan, rayu terus enggak berhenti. Nabi Lut ketakutan. Apa yang Allah katakan? Fatamasna a'yunahum, kami pun butakan mata mereka. Fadzuqu adzabi wa nudhur, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Jadi mereka melakukan al-murawadah, rayu Nabi Lut, ayo serahkan tamu-tamumu. Tapi Allah mengatakan fatamasna a'yunahum, maka kami butakan mata mereka. Ada pun makna kami butakan mata mereka, maka ini ada 3 pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan kami butakan mata mereka, maksudnya mereka tiba-tiba jadi buta, enggak bisa melihat, seperti orang buta. Gara-gara pingin melihat cowok, ya. Pingin lihat cowok, pingin ngintip cowok, pingin Allah butakan mata mereka. Waliyadzubillah. Karena ingin melihat yang tidak benar, yang haram, tidak boleh mereka lihat. Yang kedua, yang dimaksud dengan dibutakan matanya, yaitu mereka masuk ke dalam rumah Nabi Lut karena mereka maksa, tetapi malaikat tersebut tamunya tidak kelihatan. Mereka cari-cari kemana dia, dibutakan dan tidak melihat. Pendapat yang ketiga dikatakan maksudnya dibutakan, yaitu benar-benar mata mereka hilang seperti kulit di matanya. Jadi tertutup seakan-akan tidak ada matanya sama sekali, seperti pipi. Jadi seperti pipi tutup. Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam besok mana pendapat yang benar, tapi intinya mata mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus mereka maksa, akhirnya mereka pulang, tapi mereka ngancam, awas Lut, besok harus kasih tamumu. Intinya ancaman-ancaman. Tatkala Nabi Lut sudah bingung menghadapi mereka, Nabi Lut masih belum tahu tamu-tamunya ini adalah para malaikat, dan subhanallah lihat Nabi Lut nekat, ya, membela tamu-tamunya berhadapan dengan orang sekampung. Ya, kemungkinan yang datang mungkin pembesar-pembesarnya. Nabi Lut bertahan melawan mereka demi membela tamu-tamu. Jadi ini adalah bentuk pemuliaan tamu. Kalau tamu, seorang bela tamunya, jangan sampai diganggu sama orang kampungnya. Akhirnya kala Nabi Lut ketakutan dengan ancaman-ancaman mereka, khawatir dengan tamunya, maka akhirnya para tamu tersebut buka kartu. Mereka berkata, qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Kata mereka, wahai Lut, sungguhnya kami ini utusan-utusan Rabbmu, kami ini para malaikat. Lan yasilu ilaik, mereka tidak bisa mengganggumu. Jangan khawatir, kau tidak usah takut dengan ancaman mereka. Mereka tidak bisa menyentuhmu, wahai Lut. Fa asri bi ahlika bi qata'im minal lail, wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Maka pergilah, berangkatlah engkau di tengah malam bersama dengan keluargamu, 2 putrimu. Wala yaltafit minkum ahadun, dan kalau kau sudah berangkat jangan tengok-tengok ke belakang, jalan terus. Dengar apapun jangan balik belakang, jalan terus. Illa imra'atak, kecuali istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Sungguhnya dia akan ditimpa dengan azab yang akan menimpa kaummu. Inna mau'idahumus subhu. Sungguhnya janji Allah untuk menurunkan azab kepada mereka adalah besok di pagi hari. Alaysa subuhu biqarib, bukankah subuh sebentar lagi?
Kata sebagian ulama, setelah Nabi Lut dikasih tahu bahwasanya mereka ini adalah para malaikat dan diutus oleh Allah untuk menurunkan azab, maka Nabi Lut mengatakan, azab mereka sekarang aja. Karena mereka mengancam Nabi Lut pagi-pagi. Azab mereka sekarang aja, azab mereka. Kata malaikat, jangan, besok aja. Bukankah subuh sebentar lagi? Kau pergi aja sama keluargamu. Ingat, jangan tengok ke belakang. Para ulama khilaf, apakah istrinya ikut keluar di malam hari? Dalam ayat yang lain kata Allah, "Fa'asri bi ahlika bi qita'in minal laili wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdhu haitsu tu'marun." Maka pergilah kalian di akhir malam beserta keluargamu, wahai Lut, dan ikutlah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh di belakang. Biar mereka depan, kau di belakang, dan jangan noleh ke belakang sama sekali. Teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Jangan sampai noleh sama sekali. Di sini para ulama khilaf dua pendapat. Apakah istrinya ketika Nabi Lut dan putri-putrinya pergi, istrinya tinggal di rumah tidak ikut? Ataukah istrinya juga ikut bersama Nabi Lut dan keluarganya, tapi ketika dia mendengar azab menimpa kaumnya, dia tengok ke belakang. Ketika dia tengok, dia kena azab. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan dia tidak mau ikut, sudah Nabi Lut sama anak-anak yang pergi, dia tinggal di situ. Maka turunlah azab buat dia dan juga kaumnya. Ada yang mengatakan istrinya ikut juga keluar bersama Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya. Akhirnya tibalah saatnya Allah menurunkan azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa amruna", tatkala tiba keputusan kami, tatkala tiba saatnya turunkan azab. "Ja'alna 'aliyaha safilaha", kami jadikan ya, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Subhanallah. Diangkat safilaha, bagian bawah diangkat, dicongkel oleh Allah, dibawa ke atas langit, dibalikkan. Kami jadikan negeri Nabi Lut yang di atas ke bawah dibalikkan. Ya, tadinya begini dibalik. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Setelah itu kami hujani mereka. Ya. Fasa'a matarul mundzirin. Hujan yang sangat buruk. Hujan apa? Bukan hujan air. Hujan batu. Bukan sembarang batu, min sijilin mandud, dengan batu yang terbakar, batu yang panas. Yang datang bertubi-tubi, tidak berhenti, mandud itu tersusun. Gitu. Hujan tersebut, hujan batu. Batu bukan sembarang batu, batu panas. Musawwamatan 'inda rabbik, yang batu tersebut diberi tanda oleh Allah. Apa maksudnya diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang mengatakan maksudnya batu itu bukan sebatu dunia, bukan batu bumi, batu khusus yang Allah kirimkan, entah Allah turunkan dari mana, bukan batu seperti biasa. Dia panas dan dia turun begitu bertubi-tubi. Ada yang mengatakan batu tersebut dikasih tanda oleh Allah, maksudnya setiap batu punya tugas untuk mengenai salah seorang dari mereka. Ini batu-batu ini khusus buat si fulan, ini batu ini buat si fulan. Jadi batunya datang sebagian. Jadi batu mencari, pokoknya mencari orang yang sudah dicatat untuk dia. Tidak bisa kabur. Sampai kalau ada kaum Nabi Lut yang kebetulan lagi tidak di kampung, lagi safar, ya. Lagi safar, batu tersebut juga kena karena sudah dicatat ini untuk dia, ini untuk dia. Musawwamah, maksudnya diberi tanda untuk tugasnya masing-masing mengenai yang Allah tugaskan. Subhanallah. Batu-batu ajaib yang Allah kirimkan kepada mereka. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, "Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut, najjaynahum bisahar." Kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu, batu dengan badai, hasiban. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut, najjaynahum bisahar. Kami selamatkan keluarga Nabi Lut di waktu sahur, menjelang subuh. Nikmatan min indina, sebagai nikmat dari kami, anugerah dari kami mereka selamat. Kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami beri balasan kepada orang yang bersyukur, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jadi azabnya tiba di waktu subuh. Nabi Lut keluar pagi malam hari, keluar bersama keluarganya, entah istrinya ikut, entah istrinya tinggal di rumah. Ketika subuh hari baru kemudian mereka terkena azab. Sebagaimana firman Allah, "Innahu musibuha ma asabahum. Inna mau'idahumus subhu."
Sungguhnya janji azab untuk menimpa mereka, janji dari Allah waktu di pagi adalah di waktu pagi hari. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa laqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir. Perhatikan sini. Dan sungguh tiba-tiba di pagi hari mereka dikagetkan dengan azab yang mustaqir, azab yang menetap. Kenapa disebut azab yang menimpa kaum Nabi Lut dengan azab yang menetap? Ada yang mengatakan azab tersebut sekali datang tidak berhenti. Jadi bagaimana? Diangkat. Setelah ini sudah mulai azab, diangkat. Kemudian dibalik. Setelah dibalik, kemudian ditimpa dengan bebatuan. Kemudian digelimpangkan, kemudian mati. Setelah mati kemudian masuk alam barzakh, disiksa. Terus sampai sekarang mereka sedang disiksa sampai hari kiamat, tidak pernah berhenti azab tersebut. Azab mustaqir. Sejak saat mereka diangkat oleh Allah ke langit dan dibuang ke bawah, dihujani hujan batu, azab dari sejak saat itu terus berlangsung mustaqir, terus sampai selama-lamanya, abadi. Terus diazab. Di alam barzakh diazab, dibangkitkan hari kiamat diazab, masuk neraka diazab, dan seterusnya. Kata Allah, fadzuku azabi wa nuzur. Rasakanlah azabku dan peringatanku. Adapun istri Nabi Lut tidak selamat, ya. Dalam banyak ayat Allah mengatakan, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal gharbirin. Kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya, dia termasuk yang tertinggal atau dibinasakan. Illa imra'ataka, kecuali istrimu hai Lut, innahu musibuha ma asabahum. Dia akan ditimpa dengan apa yang menimpa kaumnya. Ya. Taib. Siapa yang selamat? Orang-orang beriman. Siapa yang beriman? Cuma Nabi Lut dan putrinya. Makanya waktu Allah menceritakan nikmat Allah selamatkan mereka, kata Allah, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan dari negeri Sodom tersebut orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyebutkan kami keluarkan orang yang beriman? Agar kita tahu bahwasanya yang menyelamatkan kita adalah iman. Usaha kita lakukan, ikhtiar kita lakukan. Tapi kalau mau selamat dari azab Allah, cuma iman yang menyelamatkan. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, maka kami keluarkan orang-orang yang beriman. Kata Allah, fama wajidna fiha ghairu baitin minal muslimin. Kami tidak dapati di situ kecuali sebuah rumah milik kaum muslimin. Artinya apa? Satu negeri semuanya praktisi homoseksual. Yang tidak cuma Nabi Lut dan putrinya. Allah mengatakan, dan kami tidak mendapati dari orang-orang beriman di kampung tersebut kecuali satu rumah. Rumahnya orang-orang Islam. Kenapa Allah tidak mengatakan rumahnya orang-orang beriman? Kok Allah mengatakan rumahnya orang-orang Islam? Karena kata para ulama, dalam rumah tersebut ada istrinya Nabi Lut dan dia munafik dan dia kafir. Sehingga rumah tersebut tidak disifati dengan rumah kaum beriman. Karena ada yang menampakkan Islam, yaitu istrinya. Sehingga Allah mengatakan, fama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin. Kami dapat satu rumah milik orang-orang muslim. Maksudnya siapa? Nabi Lut dan putrinya. Namun dikatakan rumah orang Islam, kenapa? Karena ada di situ ada orang ngaku Islam, yaitu putrinya, tapi ternyata kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia telah berkhianat dan dialah yang melaporkan kepada kaumnya untuk segera datang menyantapi santapan, ya, hidangan yang ada di rumah Nabi Lut, yaitu lelaki-lelaki yang tampan. Setelah mereka pun diazab. Habislah mereka dengan azab yang luar biasa, ya. Kata para ulama, dibalik, diangkat, dibalik. Kenapa? Karena fitrah mereka sudah berubah. Ya, kena dirajam dengan batu karena perbuatan mereka yang sangat tercela. Ya, kalau zina dirajam, ini lebih parah daripada zina. Zina haram tapi masih normal, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki sudah di luar, sudah abnormal, enggak jelas, enggak benar. Maka selain dirajam dengan batu yang panas, dibalik mereka karena fitrah mereka terbalik. Setelah itu Allah berfirman, "Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim." Perhatikan. Dan kami tinggalkan pada negeri tersebut ada satu tanda bagi orang-orang yang takut dengan azab yang pedih. Jadi kata para ulama, dahulu hancurnya mereka masih kelihatan. Jadi kata Allah, "Wa tarakna fiha ayah." Kami tinggalkan tanda-tanda kebesaran kami. Bahwasanya di sini ada satu kaum praktisi homoseksual, kemudian dibinasakan oleh Allah, dan tanda kebinasaan mereka masih bisa dilihat. Lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim, bagi orang-orang yang takut dengan azab yang pedih. Tapi Allah mengatakan bahwasanya tanda itu hanya bermanfaat bagi orang yang takut dengan azab yang pedih. Adapun orang yang tidak takut dengan azab hari kiamat, dia tidak peduli.
Mau kejadian apapun, mau adab turun di sana, mau ada orang mati, dia enggak peduli. Mau ada ini, mau ada dia enggak peduli. Kenapa? Karena dia tidak takut dengan azab yang pedih. Oleh karena seorang berusaha mengambil ibrah, pelajaran. Mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang lain. Dia berusaha mengambil pelajaran. Jangankan pada orang, terkadang menimpa dirinya. Kenapa saya tertimpa musibah ini? Ya, apa dosa yang saya lakukan? Dia ambil pelajaran untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah kasih teguran dia tidak peduli. Allah kasih teguran dia tidak peduli. Makanya orang yang hatinya mati sudah diberikan teguran-teguran yang tidak pedulikan. Ya, seakan-akan hanya angin lalu. Ini kejadian alam, selalu kejadian alam, tidak pernah mengkaitkan dengan dosa-dosa yang dia lakukan atau dosa yang dilakukan oleh negerinya. Tidak, dia enggak, ini cuma kejadian alam biasa. Ini tidak benar. Allah mengatakan wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim, dan kami tinggalkan di situ tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang takut dengan azab yang pedih. Makanya Allah mengatakan qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu aturan-aturan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Maksudnya apa? Bermaksiat diadab itu sudah banyak terjadi. Di antaranya kaum Nabi Lut. Kata Allah fasiru, berjalan kau di atas muka bumi, fanzuru, dan lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana penghujung dari orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama khilaf, apakah lokasi negeri Sodom adalah sekarang jadi Bahrul Mayyit? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Allah alam bisawab. Sebenarnya mengatakan itulah al-Bahrul Mayyit. Ya, lokasi sebagian ahli tafsir seperti Thahir bin Ashur mengatakan itulah lokasi negeri Sodom yang Allah hancurkan. Jadi Al-Bahrul Mayyit dia adalah, ada yang mengatakan lokasi terendah di dunia. Lokasi terendah di dunia, dan kadar garamnya sangat tinggi, maka disebut laut mati, tidak ada kehidupan ya. Karena kadar garam sangat tinggi sampai 35 gram per liter ya. Adapun air biasa katanya cuma sekitar 3 gram per liter atau kurang lebih daripada itu. Jadi sangat tinggi, berlipat-lipat daripada kadar garam yang biasa. Sehingga kalau kadar garam terlalu tinggi susah hewan untuk hidup di situ. Mungkin tidak sembarang ikan bisa hidup di situ, tidak sembarang tumbuhan bisa hidup karena kadar garam yang terlalu tinggi. Dan posisi laut tersebut ada yang mengatakan mencapai titik terendah sampai 400 meter di bawah permukaan laut. 400 meter di bawah permukaan laut, yaitu sangat dalam. Allah alam, ada yang mengatakan itu karena kaum Sodomnya dicungkil oleh Allah dengan cungkilan yang dalam, kemudian di atas dilemparkan, dihancurkan oleh Allah, akhirnya menjadi laut mati ya. Seandainya laut mati adalah tempat negeri Sodom, maka sebenarnya tempat itu tidak boleh jadi tempat wisata. Kalau itu benar-benar lokasi Nabi Lut, kaum Nabi Lut disiksa di situ, maka tidak boleh seorang jadikan tempat lokasi azab sebagai daerah wisata. Adapun datang melihat mengambil ibrah maka boleh, tapi menjadi ketawa ketiwi, foto-foto sana, senang-senang sana, maka tidak boleh. Sebagaimana yang kita jelaskan pada azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Saleh ya alaihissalam. Taib, inilah ya azab yang sangat pedih ya yang Allah timpakan kepada orang-orang praktisi homoseksual. Yang menyedihkan sekarang, ternyata praktisi homoseksual mulai berkembang bukan cuma di luar negeri, bahkan di tanah air kita. Mulai orang berani melakukan transgender ya. Terkadang orang yang melakukan transgender malah top, malah jadi tontonan, sehingga jadilah biasa, hal yang biasa. Ya, harusnya menjijikkan, harusnya orang muak melihat hal itu, tapi karena sudah hal biasa jadi terbiasa. Maksiat jadi biasa, sehingga ini lakukan, ya sudah. Akhirnya tidak ada yang mencaci, tidak ada yang mencela, tidak ada yang mendakwahi dan yang lainnya ya. Ini yang menyedihkan. Terlebih lagi ada orang-orang liberal yang kemudian berusaha melegalkan hal tersebut, bahkan menghalalkan secara syar'i. Seperti saya pernah sampaikan ya. Ada di antara mereka yang mengatakan kalau memang praktek homoseksual itu haram, tentunya Allah turunkan azab. Kenapa orang-orang praktisi homoseksual tidak pernah diazab? Kita bilang ya, tidak semua maksiat Allah turunkan azab. Betapa banyak maksiat Allah tidak turunkan azab. Sekarang banyak korupsi Allah tidak turunkan azab. Betapa banyak orang perkosa, orang zina, tidak ada yang Allah tidak turunkan azab. Betapa banyak ya orang membunuh yang lain Allah tidak turunkan azab ya. Apakah kemudian kalau Allah tidak turunkan azab berarti benar? Akan datang azab, kalau enggak di dunia, di akhirat. Jadi itu lucu mereka berdalil dengan hal yang seperti itu ya. Sama seperti seorang profesor agama mengatakan yang diharamkan oleh Allah bukanlah praktisi homoseksualnya, tapi cara berhomoseksualnya. Ini ngawur lagi ya.
Katanya kalau homoseksualnya enggak apa-apa, itu anugerah, tapi cara berhomoseksual yang dilarang. Emang cara apa yang diharamkan sampai Allah sampai kirimkan azab seperti itu? Tapi sebagian mereka mengatakan, ngapain ente urusan ini, bukan ranah Tuhan ngurusi seksualnya manusia, bukan ranah Tuhan, subhanallah. Sampai mereka ngomong ngawur, otak mereka enggak tahu di mana. Bukan ranah Tuhan gimana? Ya. Allah atur, Allah turunkan nabi untuk ngatur. Ya, ngatur ibadat, ngatur akidah, ngatur perangai, ngatur akhlak, masalah pernikahan. Bagaimana mengatakan ini bukan ranah Tuhan? Jadi ini bahaya, ya bahaya karena menimbulkan penyakit, mendatangkan azab, ya. Kalau kita biarkan tidak ada yang bernahi mungkar, kita biarkan saja, bahkan undang-undang bukan melegalkan, ini yang bahaya. Maka setiap orang berusaha menghalangi tersebarnya kelainan ini. Ini bukan yang sekedar penyakit, ini kelainan yang harus diberhentikan, ya, dengan usaha semaksimal mungkin. Taib, ada dua faedah sebagai penutup kajian kita. Yang pertama, para ulama khilaf tentang bagaimana hukum orang yang melakukan homoseksual. Ya. Setelah mereka sepakat bahwasanya hukumannya dibunuh, ya. Secara hukum Islam sama seperti zina dibunuh, ya. Dirajam sampai mati kalau sudah menikah. Kalau belum menikah dicambuk, ya. Adapun kalau praktisi homoseksual maka sepakat dibunuh, tetapi bagaimana cara dibunuhnya maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau ada orang ketahuan praktik homoseksual dicari ke tempat tinggi kemudian dilemparkan dari tempat tinggi tersebut, bukan dirajam tapi dilemparkan, sebagaimana kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan kemudian kirim batu kerikil dari atas. Kira-kira demikian, ya. Ada yang mengatakan hukumannya sama dengan hukum zina, ya. Ya. Sama, yaitu sama-sama dirajam, ya. Ada yang mengatakan dibedakan antara sudah menikah dengan belum menikah, ada yang mengatakan tidak ada bedanya, sama-sama dibunuh, ya. Intinya Nabi pernah bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Kata Nabi SAW, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah al-fa'il pelakunya dan bunuhlah al-maf'ula bih yang disodomi, yang menjadi pun disodomi. Ini artinya kalau dua-duanya sama-sama ridha, ketahuan melakukan hal tersebut, maka yang menyodomi dan disodomi sama-sama dibunuh, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena ini penyakit menular. Diselesaikan. Lebih baik daripada zina. Menjadikan orang dari normal tidak menjadi tidak normal. Ya. Maka kata Nabi SAW, faktul fa'il wal maf'ula bih. Bunuh yang sodomi dan juga disodomi. Adapun orang yang diperkosa lain, sodomi dipaksa, maka dia tidak. Dia dizolimi. Ya, tapi kalau sama-sama ridha, ya. Kita tahu bahwasanya praktik homoseksual seperti itu. Ada yang suka menyodomi, ada yang suka disodomi. Tapi yang kedua, kita ingin membaca kisah Nabi Lut di Bible, ya. Bagaimana kisah Nabi Lut di Bible, ya. Kita perlu menyampaikan hal ini supaya kita semakin bersyukur berada di atas agama Islam, ya. Bahwasanya agama yang kita anut ini agama yang benar, ya, berbeda dengan agama-agama yang lain yang menyimpang. Saya bacakan dalam Bible, ya. Kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai 38, yang punya silakan dibuka, ya. Baik, saya bacakan. Pergilah Lot dan Zoar dan ia menetap sama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua berserta kedua anaknya. Ini setelah mereka lolos dari azab, ceritanya. Dia pergi dengan dua anak perempuannya, kemudian mereka tinggal di suatu gua. Apa yang terjadi? Kata kakaknya kepada adiknya. Jadi dua putri Lut ini sambil ngobrol, yang tua sama yang muda. Kakak perempuan yang tua mengatakan, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Tidak laki-laki menggauli kita, semua sudah mampus. Allah sudah binasakan. Seperti kebiasaan seluruh bumi, laki-laki berhubungan dengan wanita. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, artinya kita bikin mabuk bapak kita. Nabi Lut kita bikin mabuk, lalu kita tidur dengan dia, lalu kita gauli bapak kita, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Subhanallah, rencana iblis dilakukan oleh anaknya Nabi Lut, putrinya Nabi Lut.
Pada malam itu, ini semua di Bible ya, di kitab suci mereka. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Masa Nabi Lut tidak sadar ini mabuk ya? Minum anggur. Setelah Nabi Lut teler, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Berhubungan, jima dengan ayahnya. Waliyadzubillah. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur. Dan ketika ia bangun tidak sadar, ternyata sudah dikerjain sama putrinya. Putri yang paling tua. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya. Kakaknya cerita, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Aku sudah berhubungan dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Kemudian masuklah engkau untuk tidur dengan dia. Gantian kamu dek. Kita kasih mabuk bapak lagi. Akhirnya Nabi Lut dikasih mabuk lagi. Supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu. Mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Itu akhirnya mengandung dari hubungan dengan bapak mereka, dengan Nabi Lut alaihissalam. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapaknya orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya dengan Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Inilah Nabi Lut versinya Injil. Kita bandingkan dengan Al-Quran. Al-Quran mensifati mereka orang beriman. Kata Allah, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan dari mereka orang beriman. Gimana orang beriman ternyata kurang ajar, bikin bapaknya mabuk. Subhanallah. Kalau itu halal, kenapa dia kibulin bapaknya? Ya. Kalau itu enggak halal, kenapa dia nekat sementara dia beriman menurut Allah Subhanahu wa taala? Berarti dia tidak beriman, wanita seperti ini kurang ajar. Kemudian Nabi Lut bagaimana waktu minum bir tidak sadar, kan bir ada rasanya, masa enggak sadar. Kemudian hari pertama sudah mabuk, masuk hari kedua masih dimobikin lagi, ya. Benar-benar penghinaan kepada Nabi Lut alaihissalam dan putri-putri Nabi Lut. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan dari negeri Sodom tersebut orang-orang yang beriman, memiliki iman. Dan mungkin orang beriman seperti ini. Oleh karenanya kalau ada cerita seperti ini di kitab suci, akhirnya orang macam-macam berpikiran, enggak ada masalah. Akhirnya berhubungan sama keluarga dan ini tidak benar, ya. Ini memicu hal seperti itu. Bagaimana Nabi Lut kemarin sudah ceritain Nabi Nuh mabok, kemudian sekarang Nabi Lut mabok. Jadi memang mabok itu hal yang biasa, nabi-nabi aja mabok, apalagi kita enggak boleh mabok. Ya, jadi inilah ajaran mereka. Waliyadzubillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan iman oleh Allah, dihidupkan dalam Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita juga dalam keimanan. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menjauhkan menjauhkan anak-anak kita dari penyakit yang berbahaya ini, penyakit kaum Nabi Lut, ya. Bagi siapa yang terkena penyakit seperti ini, maka dia beristihad bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan ini dan meninggalkan segala sarana yang bisa mengantarkan dia kepada perbuatan tersebut. Itu penyakit, harus dihilangkan. Dia harus berjuang. Dia harus berjuang, ya. Dan pada orang tua, hati-hati, jaga anak-anak kita, ya. Jangan sampai mereka nonton yang sembarangan, karena tontonan itu bisa merubah akhlak, bisa merubah nurani, dan bisa merubah fitrah seseorang gara-gara tontonan, ya. Kita tahu orang-orang kafir ingin menghancurkan kita dari tontonan, dari akhlak pelangi dan yang lainnya. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.